Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, Anda saudara-saudara rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita, di mana hari ini insyaallah kita akan membahas suatu surah dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kautsar. Baik, Anda saudara-saudara rahimakumullah, surah Al-Kautsar merupakan surah ke-108 di dalam Al-Qur'an dan merupakan surah terpendek di dalam Al-Qur'an. Nah, surah ini terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Nah, surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Nah, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya itu, surah Makkiyah merupakan surah yang diturunkan Allah itu di kota Mekah atau sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Tapi perlu Anda ketahui semuanya bahwa sebagian pendapat juga mengatakan bahwa surah Al-Kautsar ini adalah surah yang diturunkan di kota Madinah atau Madaniyah. Tapi hal itu masih selisih pendapat di antara ulama. Hanya sebagian besar ulama itu menyepakati bahwa surah ini itu adalah surah Makkiyah. Nanti akan kita jelaskan ya. Nah, surah ini merupakan surah ke-14 yang turun kepada Rasulullah SAW, yaitu sebelum surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat dan setelah surah Al-Adiyat dan sebelum surah At-Takatsur. Baik, karena ada saudara-saudara, surah Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu. Jadi sebab-sebab diturunkannya itu berkenaan dengan As bin Wa'il. Nah, di mana As bin Wa'il ini menghina Rasulullah SAW. Kenapa dia menghina? Sebab Rasulullah SAW itu ditinggal oleh putranya, atau putra Rasulullah SAW itu meninggal, sehingga As bin Wa'il ini menghina Rasulullah dengan apa? Dengan sebutan abtar. Abtar itu apa? Abtar itu adalah terputus nasabnya. Jadi karena anaknya itu meninggal, sehingga As bin Wa'il ini menghina Rasulullah dengan sebutan abtar atau orang yang terputus. Nah, lalu Allah menurunkan surat ini dan memberitahukan bahwa sebenarnya As bin Wa'il yang telah memusuhi Rasulullah itulah yang abtar. Nah, peristiwa itu terjadi di Mekah, sehingga itu menjadi hujah daripada para ulama itu menyimpulkan bahwa surah Al-Kautsar ini merupakan surah Makkiyah. Nah, lalu turunnya itu adalah ketika Rasulullah SAW itu sedang berkumpul bersama sahabatnya. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu terkait asbabun nuzul surah Al-Kautsar ini, bahwa Rasulullah SAW itu ketika berkumpul dengan para sahabat itu, Rasulullah menundukkan kepalanya sejenak, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan beliau tersenyum. Nah, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tertidur sebentar, kemudian terbangun dan Rasulullah SAW tersenyum. Lalu para sahabat ini menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Nah, jadi maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabatnya tersebut dengan mengatakan, "Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu surah." Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan surah tersebut, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, apa isi dari ayat tersebut? Nah, insyaallah akan kita pelajari hari ini. Baik, ananda saudara-saudara rahimakumullah, kita masuki ayat yang pertama. Apa bunyi ayat yang pertama? Yaitu inna
Baik, ayat yang pertama berbunyi inna a'tainakal kautsar. Nah, mari kita terjemahkan ayat yang pertama ini. Inna. Apa arti inna? Inna artinya adalah sesungguhnya. Sesungguhnya. Asal katanya dari apa? Asal katanya itu adalah inna. Ya, asal katanya itu adalah inna. Inna. Nah, karena di sini ada alif, nah ini merupakan domir daripada nahnu. Nah, jadi artinya ini kalau kita artikan keseluruhannya itu sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Nah, lanjut. A'tainaka. A'tainaka asal katanya yaitu dari a'ta yu'ti, artinya itu adalah memberi. Artinya adalah memberi. A'tainaka. Nah di sini ini artinya memberi. Memberi. Nah di sini itu adalah domir daripada nahnu. Nahnu itu adalah kami. A'taina ini merupakan fi'lul madhi atau fi'lul yang telah lampau. A'tainaka. Ka ini ka berarti ka ini artinya adalah kamu. Nah, kamu. Inna a'tainaka. Kami berikan kepadamu. Nah, itu artinya al-kautsar. Nah, al-kautsar ini artinya adalah bisa diartikan itu nikmat yang banyak, atau ada juga yang mengartikan yaitu adalah sebuah telaga kautsar yang berada di surga. Nikmat yang banyak atau telaga kautsar di surga. Nah, jadi inna a'tainakal kautsar. Nah, sesungguhnya kami berikan kepadamu Muhammad, maksudnya itu Muhammad al-kautsar, telaga kautsar di surganya nanti. Nah, jadi telaga kautsar ini merupakan sebuah sungai di surga yaitu milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atau juga bisa diartikan nikmat yang sangat banyak sekali. Apa nikmat-nikmat tersebut? Yaitu berupa kenabian, Al-Quran, syafaat, mujizat dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga telaga kautsar yang terdapat di surga. Nah, sebuah riwayat mengatakan bahwa telaga kautsar ini merupakan telaga yang luar biasa sekali, lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu dalam beberapa riwayat, dan juga telaga ini memiliki bejana-bejana yang diberikan untuk setiap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah arti daripada surah yang pertama. Surah ini juga menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ayat yang kedua. Baik, ananda sallallahu rahimakumullah. Ayat yang kedua, apa bacaan yang kedua, yaitu fasalli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua ini fasalli. Nah, ayat yang kedua yaitu fasalli li rabbika wanhar. Nah, mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Fasalli. Apa arti fasalli? Fa ini artinya adalah maka. Jadi fa ini juga merupakan sebuah kalimat ajakan yang tegas gitu ya. Fasalli, maka
Salatlah. Nah, sholli di sini artinya adalah salat. Salatlah. Salatlah. Jadi shalla yusalli. Sallu. Nah, ini merupakan fi'il amar. Nah, kalimat perintah li rabbika. Li ini artinya adalah li di sini. Li ini merupakan kata kepemilikan. Nah, kata kepemilikan. Kata kepemilikan. Nah, kata kepemilikan rabbika. Asal katanya itu rabbun, artinya adalah Tuhan. Ini adalah Tuhan. Ka ini sama seperti ka yang a'tainaka tadi. Artinya apa? Artinya adalah kamu. Nah, atau ka ini merupakan domir daripada anta. Li rabbika, untuk Tuhanmu. Nah, bahasanya itu fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu. Jadi kata kepemilikan ini adalah li rabbika, berarti milik Tuhanmu. Berarti salat kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi kalau diartikan itu adalah untuk salatlah untuk Tuhanmu. Karena apa? Karena salat itu adalah milik Tuhan. Jadi ka ini, ka yang dimaksudkan di sini itu sama dengan ka yang di sini. Artinya untuk Nabi Muhammad SAW. Wanhar. Nah, wa ini artinya adalah dan. Wa ini artinya dan. Ini dan artinya. Dan har ini adalah anhar ya. Artinya itu adalah merupakan sebuah kalimat perintah. Nah, artinya adalah kalimat perintah yang artinya apa? Artinya itu adalah sembelihlah. Nah, jadi hari ini asal katanya itu dari nahrun ya. Nahrun ini. Jadi sebelum turunnya surah Al-Kautsar ini, nahrun ini oleh bangsa Arab itu diartikan leher. Unukun atau untuk umumnya. Nahrun ini adalah leher. Nah, ketika diturunkan surah Al-Kautsar ini, jadi anhar ini leher gitu ya. Jadi bahasanya itu adalah sembelihlah, karena orang-orang di Arab itu karena menyembelih itu ya, itu yang disembelih itu adalah di bagian leher. Nah, maka semenjak turun ayat ini dijadikanlah nahara ini itu artinya adalah sembelih. Nah, jadi kalau misalkan orang mengatakan oh ini tidak sesuai bahasa Arab, tidak. Karena apa? Karena lisensi ataupun sumber bahasa Arab itu adalah Al-Quran, ya. Nah, jadi ayat kedua ini artinya apa? Washolli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, pada beberapa ulama tafsir itu mengatakan bahwa salat yang dimaksud itu adalah salat Idul Adha atau salat yang dilakukan sebelum melaksanakan kurban. Itu pendapat dari Qatadah, Atha dan Ikrimah, ataupun di dalam tafsir Jalalain itu juga mengatakan bahwa salat yang dimaksud di sini adalah salat yang dilakukan sebelum melaksanakan penyembelihan, yaitu salat Idul Adha maksudnya. Nah, sedangkan Ibnu Jarir menjelaskan bahwa maknanya ialah jadikanlah seluruh salat untuk Tuhanmu. Jadi kalau misalkan tadi itu mengatakan bahwa salat yang dimaksud di sini itu adalah salat yang dilakukan sebelum penyembelihan, tapi Ibnu Jarir mengatakan lain dalam tafsirnya. Itu dia mengatakan bahwa salat itu adalah seluruh salat kita itu dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan niat yang ikhlas kepadanya, tidak kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dengan anhar tadi. Nah, wanhar tadi sembelihan. Nah, jadi demikian pula dengan hal tersebut, yaitu jadikanlah sembelihan kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan penuh rasa syukur. Terus
dengan penuh keikhlasan. Nah, dia berikan kepadamu itu berupa kemuliaan yang tiada tandingannya. Nah, dia mengkhususkan itu hanya untukmu. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan ini gitu kan, maka Allah itu akan memberikan kemuliaan kepada kita yang terkhusus untuk kita. Nah, itulah maksud daripada ayat kedua surah Al-Kautsar ini. Baik, Anda salah-salah rahimahumullah, tadi sudah kita pahami, kita ketahui bahwa arti daripada ayat ke-1 dan ayat kedua. Sekarang kita masuki ayat yang ketiga. Baik, apa bunyi ayat yang ketiga? Nah, ayat yang ketiga itu berbunyi inna syani'aka huwal abtar. Nah, ayat yang kedua berbunyi inna syani'aka huwal abtar. Nah, mari kita terjemahkan ayat yang ketiga ini. Inna. Nah, apa arti inna? Ini sama seperti yang tadi. Inna ini artinya adalah sesungguhnya. Syani'aka. Nah, jadi syani'aka ini merupakan fi'il ismul fa'il. Nah, isim fa'il atau kalau dalam bahasa Indonesia itu boleh dikatakan pelakunya atau orang yang melakukan sesuatu. Jadi syani'aka, apa arti syani'aka itu adalah orang yang memiliki rasa benci di dalam hatinya atau orang yang membenci. Jadi syani'aka itu adalah orang yang pelaku membenci tersebut. Orang yang membenci. Membenci. Nah, ka ini kembali kepada seperti domir sebelumnya, yaitu pada fasli lirabbika, terus inna a'tainaka, yaitu ini merupakan domir anta. Nah, domir anta. Jadi artinya itu adalah kamu. Siapa kamu yang dimaksud di sini? Kamu yang dimaksud di sini itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa, lanjut. Yang berikut itu ada huwa. Apa arti huwa? Huwa ini artinya adalah dia. Nah, dia ya. Dia yang dimaksud di sini itu adalah dia laki-laki. Kalau misalkan dalam bahasa Arab, huwa itu dia laki-laki. Jadi huwal abtar. Abtar ini adalah yang terputus. Nah, terputus. Nah, jadi inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu dialah orang yang terputus. Jadi apa maksud daripada ayat ketiga ini? Jadi ayat ketiga ini mengenakkan Rasulullah SAW. Nah, bahasanya itu seperti itu ya. Sesungguhnya orang yang membenci kamu. Jadi maksudnya orang-orang yang tidak menyukai Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad tadi. Nah, siapa yang dimaksudkan itu? Adalah As bin Wa'il tadi. Nah, As bin Wa'il. Karena apa? As bin Wa'il itu dia menghina Nabi, membenci Nabi atau tidak menyukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegaskan di sini huwal abtar. Dialah yang terputus. Jadi
si As bin Wa'il tadi menghina Rasulullah SAW, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah ayat yang menenangkan Rasulullah SAW, yaitu di mana ayat terakhirnya itu apa? Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itu adalah orang-orang yang terputus. Karena si As bin Wa'il tadi menghina Rasulullah SAW dengan sebutan abtar, maka dia ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu wal abtar, sesungguhnya dia itulah orang-orang yang terputus. Nah, maksudnya terputus di sini itu ada apa? Nah, maksud terputus di sini itu banyak maksudnya. Jadi bisa jadi terputus keturunannya, bisa jadi terputus nasabnya, bisa jadi terputus perjuangannya dan lain-lain sebagainya. Bukan banyak, pokoknya dia itu terputus, bisa saja dia itu terputus namanya, atau dalam artian nama dia itu tidak bakal dikenal orang lagi kecuali kejelekannya. Nah, jadi siapapun yang menghina Rasulullah SAW dengan sebutan abtar itu, maka Allah menjaminnya di dalam ayat ketiga surat Al-Kautsar ini, maka sebenarnya dia itulah yang terputus. Itulah tadi tafsir singkat daripada surah Al-Kautsar. Nah, dari surah Al-Kautsar ini Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi nikmat yang sangat banyak sekali kepada Rasulullah SAW. Nah, di antara nikmat-nikmat tersebut adalah Allah memberikan kenabian, mukjizat, terus nikmat yang banyak, terus telaga Kautsar di surga nanti. Nah, dari surah Al-Kautsar ini gitu kan kita didapatkan taujih bahwa kita itu diminta untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan apa? Dengan sholat dan berkurban. Nah, sholat dan kurban itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, surat ini juga merupakan mukjizat yang menjadi bukti bahwa kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa siapapun yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan terputus dari semua kebaikan, terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, dan mereka terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Itulah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita dapat mengambil pelajaran daripada surah Al-Kautsar ini. Wallahu a'lam bishawab. Usikum iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.